mengizinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus. Ini adalah hari di mana Tuhan memberikan anugerah demi anugerah kepada kita. Pada saat kita boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan, pada saat kita sungguh-sungguh belajar hidup dengan Tuhan di hari-hari yang krisis ini, merupakan sebuah ujian bagi orang percaya. Apakah dia sungguh-sungguh mencari Tuhan,
ataukah dia mencari dunia ini dan segala macam daya tariknya. Hari ini saya ingin ajak kita melihat firman Tuhan. Kita melihat contoh dalam sejarah. Ada seorang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan mengangkat kehidupannya tinggi. Diberkati kehidupannya terhormat. Dan dia menjadi orang yang sangat terkenal. Dan ditakuti oleh banyak orang. 2 Tawarik, pasal yang ke-17. Mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi 2 Tawarik, pasal 17, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Raja Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaannya yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang dapat kami mengerti hari ini, untuk kami mengerti prinsip-prinsip penting bagaimana kami hidup terhormat, bagaimana kami hidup mencari Engkau dan kerajaan-Mu. Bapa Surgawi, buka hati, jiwa, dan roh kami, dan kami minta Allah Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan menerapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita membaca 2 Tawarik ini, pasal yang ke-17, kita sudah melihat bagaimana kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Sebagian besar 11 suku ada di Israel, beribu kota di Samaria, sana yang dibangun oleh Yerobeam. Sedangkan satu suku plus sedikit Binyamin dan beberapa suku yang masuk kepada kelompok kerajaan Yehuda ini yang beribu kota di Yerusalem. Hanya satu suku plus beberapa suku lain yang ikut kerajaan Yehuda dari keturunan Raja Daud itu. Dan Yosafat menjadi salah satu raja yang tidak terlupakan, yaitu raja yang sungguh-sungguh seperti Raja Daud. Karena Daud menjadi sebuah raja yang menjadi sebuah patron, menjadi sebuah pola, menjadi sebuah model bagaimana seorang raja yang takut kepada Tuhan, yang layak diteladani, yang hidup mencari Tuhan sepanjang hidupnya. Dia membuang semua berhala-berhala dan Allah-Allah lain yang bukan daripada Allah Yahweh yang disembah oleh orang Israel. Hari ini kita mendengar firman di 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6, yaitu mengapa Tuhan menyertai Yosafat, saudara. Pasti ada alasannya. Dan kita semua membutuhkan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan berarti perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan berarti pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan berarti Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah penyertaannya, adalah perlindungannya. Hidup dalam rencananya dan hidup di dalam perintahnya. Penyertaan Tuhan ini penting dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Zaman terus berganti dari hari ke hari. Krisis terus ada dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Ada krisis perang, ada krisis moneter 98. Sekarang ada krisis corona. Nanti akan ada krisis-krisis lain yang akan menyusul, yang jauh lebih berat, jauh lebih dahsyat. Dan kita bisa melewati krisis kalau saudara disertai oleh Tuhan. Krisis apapun, badai sebesar apapun, kalau kita disertai Tuhan,
saudara tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar, saudara tidak perlu khawatir, karena penyertaan Tuhan itu lebih daripada cukup. Saudara, yang pertama, Tuhan menyertai. Kalau orang itu dikatakan oleh ayat yang ketiga, Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal. Pertama, Tuhan akan menyertai orang-orang yang mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya apa? Dia tidak mencari dunia ini. Baal adalah dewa kesuburan, dewa kekayaan, dewa berkat, dewa hujan. Dan Baal di perjanjian lama disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar Palestina. Dan mereka berharap, mereka sungguh percaya bahwa Baal sanggup memberikan kemakmuran dalam kehidupan mereka. Tapi Yosafat tidak mencari Baal, tidak mencari Allah-Allah kekayaan dan dunia ini, gemerlapan, kenikmatan dunia ini dan glamornya dunia ini. Dia memilih sebuah pilihan, dia mencari Allah. Mencari Allah adalah sebuah pilihan yang harus kita tentukan kalau kita mau mendapat penyertaan Tuhan. Mencari Tuhan yang diartikan oleh ayat ini adalah dia mengikuti jejak Raja Daud. Apa jejak Raja Daud? Dia mengikuti perintah Tuhan, dia taat kepada hukum Taurat, dia taat secara moral, dia taat secara sosial, dia taat secara seremonial, karena hukum Taurat dibagi menjadi 3. Hukum moral, hukum seremonial atau penyembahan kepada Tuhan, juga hukum sosial, bagaimana dia menghargai sosial, bagaimana dia menghargai rakyat, membagi hartanya, memperhatikan orang-orang miskin, memperhatikan orang-orang yang tidak berdaya, dan melakukan hukum moral. Ya, hukum moral adalah 10 perintah itu. Ya, kita harus menyembah Tuhan, menghormati hari Sabat, menghormati ayahmu dan ibumu. Ya, kemudian tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak mengingini apa yang dimiliki oleh sesamamu. Itu adalah cara mencari Tuhan dengan cara melakukan perintahnya, melakukan semua aturan-aturan Tuhan. Pada saat kita sungguh-sungguh hidup mencari Tuhan, mencari Allah Israel, mencari Allah Daud sepanjang hidup Yosafat, maka Tuhan akan menyertai kehidupannya, saudara-saudara. Dan itu berdampak bagi rakyat. Kalau rajanya mencari Tuhan, seluruh rakyat akan mencari Tuhan. Karena yang tidak mencari Tuhan, dia akan hukum, dia akan penjarakan, dia akan buang, saudara. Dan berhala-berhala di Israel semua ditebang, semua disingkirkan, saudara-saudara. Dan seluruh orang-orang Yehuda ini menyembah Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh Raja Daud. Kalau saudara ingin mendapat penyertaan Tuhan, syarat yang pertama, saudara harus hidup mencari Tuhan, melakukan hukumnya, dan terus-menerus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kalau saudara mau mendapat penyertaan Tuhan, ayat yang keempat, melainkan dia mencari Allahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya, dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaannya yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepadanya, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Mencari Tuhan menjadi syarat pertama. Ya, orang yang mendapat penyertaan Tuhan, kalau ingin sudah mendapat penyertaan Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Kita harus hidup di dalam hukumnya. Kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan berbuat seperti yang dilakukan oleh Yosafat ini. Mencari Allah. Yang kedua, mengikuti petunjuknya, hidup di dalam Tuhan, lakukan hukumnya, maka saudara akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Yang ketiga dikatakan, ayat yang kelima, oleh sebab itu Tuhan, akibat daripada penyertaan Tuhan. Akibat daripada penyertaan Tuhan berarti mencari Tuhan, berarti mengikuti perintahnya, ikuti petunjuknya, hidup di dalam seremonial yang benar, penyembahan Allah yang benar, hidup di dalam peraturan-peraturan yang benar. Maka saudara, Tuhan akan mengangkat saudara. Dikatakan ini Yosafat mendapatkan berkat, dia mencari Allah, berkatnya datang.
Banyak orang yang tidak mencari Allah, ingin mencari berkat-Nya, terbalik saudara jalannya. Perjanjian baru Yesus pernah berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa pada zaman dahulu akan ditambahkan kepadamu. Ini prinsip perjanjian lama berlaku sampai dengan perjanjian baru. Kalau Tuhan ingin menambahkan di dalam kehidupanmu secara ekonomi, secara kehormatan, secara fisik, kesehatan atau apapun juga dalam hidupmu, engkau harus mencari kerajaannya dan mencari Allah dan hidup di dalam kebenarannya. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, dikatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Kata kunci yang pertama adalah mencari Allah. Kata kunci yang kedua adalah hidup di dalam hukum-hukumnya. Kata kunci yang ketiga adalah tabah. Tabah hati, apa artinya? Tabah itu berarti orang yang hidup terus di bawah tekanan. Ada pencobaan dari iblis, ada pencobaan dari dunia, ada pencobaan dari keinginan kita sendiri, ada ujian dari Allah. Orang yang tabah tetap hidup, jalan terus dengan benar. Orang tabah ini seperti seorang yang sedang memikul beban berat, tapi dia tidak menyerah. Dia terus berjalan ke depan, harus sampai ke garis finish. Seorang yang tabah ini bukan pelari cepat, tetapi ketabahan hidup seperti seorang pelari maraton yang harus berlari 42,19 km, saudara. Dia berlari, kalau terlalu cepat, baru 25 kilo dia sudah kehabisan tenaga, tidak akan sampai ke garis finish. Pada zaman dahulu kalau pelari maraton itu, saudara-saudara, 42 kilo lebih itu, banyak godaannya, ditawari minum. Saudara, kalau sudah sampai menit-menit terakhir garis finish tinggal 1 kilo. Oh, kalau engkau minum, engkau akan kuat. Padahal kalau sudah pelari dia minum kebanyakan, dia akan tidak bisa lari, saudara. Oh, diseling minum, memang pelarinya haus. Wah, mungkin dia minum sedikit aja nggak apa-apa. Tapi kebanyakan pelari minumnya kelebihan, sehingga dia tidak bisa lari, saudara. Pada saat dia maju lagi ditawari makanan, wah ini ada sate, wah ini ada soto, bakso, wah makanan begitu ditawarkan, saudara. Seorang pelari yang tabah, dia jalan terus, dia tidak mau belok lihat makanan-makanan itu. Kira-kira kurang setengah kilo, tawarannya lebih menarik, saudara. Oh, boleh minum, boleh makan gratis, dipijat lagi, saudara. Ada ibu-ibu yang cantik yang siap memijat para pelari ini, mengganggu mereka, menguji mereka, mencobai mereka. Tapi para pelari-pelari maraton yang berpengalaman, dia tabah, dia tidak belok. Wah, dia kalau dia berpikir, wah nanti bijit-bijit sebentar, saya tambah enak, pasti saya menang. Lari saya pasti lebih kencang. Pengalaman yang terjadi pada saat dia mulai minum. Pelari-pelari yang tidak tabah, dia mulai minum, dia mulai makan, mulai dipijat. Karena begitu capeknya, dia pasti mengantuk dan terlelap tidur. Pada saat dia bangun dari tidur kenyamanannya, pertandingan sudah selesai. Padahal tinggal setengah kilo. Dia menangis apapun, tidak akan pernah sampai ke finish. Dia akan menyesali seumur hidupnya, karena dia tidak tabah menghadapi kehidupan ini. Mari, hari ini, di tengah-tengah krisis, kita belajar dengan Raja Yehosafat ini, kita harus tabah. Tabah menghadapi ujian, tabah menghadapi cobaan dari luar, dari dalam, saudara. Secara ekonomi, secara moral, secara jasmani, secara rohani. Itu ujian, itu pencobaan, cobaan, ujian atau apapun namanya, akan terus menerpa kehidupan Anda. Akan terus ada di kanan kiri perjalanan Anda. Dan orang yang berhasil dalam hidupnya, orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang disertai oleh Tuhan, dia akan terus tabah, bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun, harus sampai ke garis finish kehidupan kita masing-masing. Kita harus tabah menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Hari ini, kalau engkau ingin disertai Tuhan, ada 3 hal yang penting.
Yang pertama, cari Tuhan. Yang kedua, ikuti perintahnya. Dan yang ketiga, Anda harus tabah menghadapi cobaan hidup hari-hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk kami hidup benar, mencari Engkau, hidup dalam peraturan dan hukum-hukum-Mu, serta hidup tabah. Roh Kudus, penuhi kami, mampukan kami Tuhan, dan kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tidak habis oleh waktu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang baru setiap hari dan baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman dari kami. Untuk sementara, ibadah akan berlangsung secara online. Ibadah online akan berlangsung setiap minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan kasih dapat Anda berikan melalui rekening BCA kami. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima